Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani Milenial. Apa kabar sahabat petani milenial dimanapun Anda berada? Semoga kita sehat selalu, diberikan umur panjang. Setiap langkah dan tidur kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki dalam topik pembahasan, mohon kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini untuk dapat selalu mendukung dan memberi support kepada saya agar channel Petani Milenial semakin berkembang hingga tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa diaktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu video update berikutnya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber saya yang sudah sudi kiranya memberi dukungan kepada channel Petani Milenial. Semoga kita selalu bisa bersilaturahmi serta saling kenal melalui media sosial. Meskipun kita tidak bisa saling tatap muka, namun doa saya selalu menyertai sahabat semua. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini saya sedikit ingin mengedukasi tentang kandungan unsur hara yang mengandung di dalam pupuk majmuk NPK 16-16-16 dan kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk tunggal seperti urea, dolamit, rok fosfat atau TSP dan KCl. Kelima jenis pupuk tersebut adalah pupuk tunggal. Dan hal ini sangat patut kita ketahui bagi kita pelaku usaha perkebunan sawit demi kesuburan tanah dan pohon sawit itu sendiri, sehingga tanaman sawit kita dapat berproduksi dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada, sebaiknya sebelum kita memupuk sawit, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu kandungan unsur hara apa saja yang ada di dalam pupuk itu. Dan dari masing-masing kandungan unsur hara yang ada di pupuk tersebut berapa persen. Dengan jumlah persen yang mengandung di dalam pupuk tersebut, apakah dapat memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh pohon sawit. Misalnya di pupuk NPK 16-16-16 yang sering disebut pupuk majmuk. Kenapa disebut pupuk majmuk? Dikarenakan pupuk NPK sudah mengandung 3 unsur hara makro, yaitu unsur hara N, singkatan daripada nitrogen. Kemudian unsur hara P, singkatan daripada fosfat. Kemudian unsur hara K, singkatan daripada kalium. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu jumlah kandungan unsur hara N, P, dan K yang mengandung pada pupuk majmuk NPK 16-16-16. Jumlah unsur hara N pada pupuk majmuk NPK 16-16-16 adalah 16%. Kemudian jumlah unsur hara P pada pupuk majmuk NPK 16-16-16 juga 16%. Kemudian begitu pula jumlah unsur hara K pada pupuk majmuk NPK 16-16 juga 16%. Angka-angka tersebut menunjukkan persentase unsur hara utama yang ada di dalam pupuk NPK 16-16-16. Selain unsur hara utama tersebut, pupuk NPK 16-16-16 juga mengandung unsur hara lain seperti 0,5% magnesium, 6% kalsium, 5% kalsium oksid, dan 1% magnesium oksid. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sekarang mari kita simak besaran persen unsur hara yang mengandung di setiap pupuk tunggal yang sudah saya sebutkan di atas seperti urea, dolamit, rok fosfat atau TSP, dan KCl. Kandungan unsur hara nitrogen pada pupuk tunggal urea adalah 46%. Angka ini terlihat sangat jauh berbeda unsur hara nitrogen yang ada pada pupuk NPK.
yang hanya mengandung 16% saja. Kemudian kita lanjut, jumlah kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk tunggal dolamit adalah 21,70% kalsium dan 13,04% magnesium. Angka persen tersebut juga terlihat sangat besar dibandingkan unsur hara yang ada di dalam pupuk NPK. Sekarang mari kita lihat kandungan unsur hara fosfat pada pupuk rock fosfat berkisar antara 26 sampai dengan 28%. Pupuk ini juga mengandung kalsium karbonat dan kalsium oksida. Kemudian kita lanjut pada unsur hara K yang ada pada pupuk tunggal KCl. Pupuk kalium klorida ataupun KCl mengandung sekitar 60% kalium dan 35% klorida. Sekarang mari kita lihat jumlah unsur hara N yaitu nitrogen yang dibutuhkan oleh pohon sawit TBM dalam setahun. Jumlah unsur hara nitrogen untuk tanaman kelapa sawit pada fase TBM tanaman belum menghasilkan adalah 2 sampai dengan 2,5 kg per pohon per tahun. Maka dari itu dapat saya simpulkan, jumlah nitrogen yang dibutuhkan pohon sawit TBM per tahun sangat besar. Di sini saya merekomendasikan kepada sahabat petani milenial untuk menggunakan pupuk tunggal urea saja dengan unsur hara N yang sangat tinggi. Kemudian kita lanjut, berapa unsur hara fosfat yang dibutuhkan pohon sawit TBM dalam setahun. Dosis fosfat untuk tanaman kelapa sawit pada usia TBM adalah 1440 gram per tanaman dalam setahun. Kemudian kita lanjut, berapa unsur hara K yang dibutuhkan pohon sawit TBM dalam setahun. Adapun unsur hara kalium yang dibutuhkan kelapa sawit pada fase tanaman belum menghasilkan adalah 2 sampai dengan 2,5 kg per pohon per tahun. Baiklah sahabat petani milenial dimanapun Anda berada. Konten ini saya buat untuk para sahabat petani milenial yang bertanya saya menggunakan pupuk apa. Maka jawabannya adalah pupuk tunggal yang terdiri dari pupuk urea, dolamit, rock fosfat atau TSP dan KCl. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada Anda sahabat petani milenial sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya selama ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf serta mohon diperbaiki kembali, jangan dicaci. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.